maaf tadi saya minum sebentar. Nggak apa-apa, dokter. Apa Selamat kabar, malam, dokter Dokter Kakak. Frida? Dokter Alhamdulillah Frida ini baik-baik. dokternya, sahabat kakak, Dokter Frida ini dokternya anak-anak saya. Oke Dokter banget Kakak deh, juga dokternya pokoknya. saya. Oke banget, dihubungin kapan aja, wah enak. Terus Wah, penjelasannya juga enak, orangnya ramah. Aduh, baik banget deh aduh. sahabat kakak. Pokoknya Sama eh, kayak dokter Kakak. kalau ada yang anaknya sakit-sakit perut, bawa ke Dokter Frida deh. Pasti sembuh. Terima kasih, dokter Kakak. Nah, Dokter Frida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dokter. Dokter Sehat juga ya? sehat-sehat dan Dokter keluarga ya. sehat. Ya, Udah vaksin belum Dokter Frida? yang Moderna sih. Oh, belum, yang mRNA belum, dokter. Dokter udah ya? Oh, sudah. Terus gimana, dok? Ya, Yang memang dia kan dirasakan setelah memiliki, ini? iya Moderna itu kan memang memiliki keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain ya. Iya, dok. Tapi, ya itu, kipinya emang yang paling berasa ya. Maknyus ya, dokter. Yes, Iya. demam saya. Oh, Udah ini enggak sih? lagi. Oh, udah enggak ya, dokter. Udah enggak, udah Sehat-sehat enak. ya, dok. Yang penting antibodinya Iya, lebih kuat lagi. amin, amin, amin. Nah, Amin. ini masuk ke topik ini Dokter Frida. Jadi yang saya Ya, sampaikan sekarang kan penyakit asam lambung ya anak-anak. Ya, kalau misalnya pasien yang saya itu 18 tahun kan masih muda ya, iya, tapi kan udah masuk dewasa itu iya, muda-muda kayak gitu udah GERD, udah iya, dispepsia, gastritis. iya, Terus bahkan adiknya yang masih iya, umur 6 tahun karena mau diajak ke saya juga terus saya bilang oh, jangan ke Dokter Frida aja itu anak-anak dosisnya beda nanti. iya, Udah kena stres juga. Nah, itu iya, kita berpikir apa karena uh, kehidupan yang lebih stres buat anak-anak zaman sekarang atau memang pola makan di keluarganya yang sama jadi sama-sama kena asam lambung atau bagaimana. Terus juga ada yang ketakutan nih orang tuanya misalnya dia konfirmasi inflammatory bowel disease dok, radang iya, usus, ada polip-polip gitu kan. iya, Nah terus waduh anak saya gimana nih harus umur berapa nih dilakukan endoskopi kolonoskopi dok. Nah, ini iya. makanya kita perlu ini nih informasi dari Dokter Frida nih supaya sahabat kakak nggak panik nih dok. Iya, dok, Silakan baik. dok. Ya, terima kasih dokter Kakak. Jadi kita bahas yang mengenai dispepsia dulu ya dokter ya, karena pada masa Ya, pandemi ini baik anak-anak maupun remaja banyak sekali yang datang dengan keluhan dispepsia. Seperti yang ya, kita ketahui, dispepsia kan rasa nggak enak, begah, kembung, mau mual, muntah, dan juga kadang-kadang juga sakit perut karena susah BAB gitu ya dokter ya, yang ya. menyebabkan anak-anak ini pada datang. Nah, kenapa sih kok anak-anak sekarang banyak yang mengalami dispepsia ya? Memang penyebabnya banyak ya dokter ya. Bisa penyebab lingkungan, kurang aktivitas fisik, kemudian juga dari segi makanan, dan juga psychological gitu ya dokter ya. Psikis juga bisa Ya. menyebabkan sakit perut, stres, dan juga yang terakhir itu adalah genetik. Memang dari penelitian-penelitian, functional dyspepsia atau dispepsi yang fungsional, sakit perut fungsional ini, memang 16-20% tuh diturunkan dokter Kakak. Jadi Oh kalau gitu. diperiksa, iya, jadi kalau Oh ya diperiksa ya. Jadi gennya, walaupun dia itu dispepsia fungsional diturunkan ya ternyata ya dok ya. bisa, iya bisa Oke diturunkan. oke. Oh Tapi ya ya. dari literatur disebutkan dokter bahwa yang paling memegang peranan tuh tentu saja lingkungan dan perilaku. Ya, tetap Hmm. nomor satu, nomor duanya tuh lingkungan. Misalnya sakit-sakit perut, kadang-kadang kalau dokter tadi menyebutkan IBD ya dokter ya. IBD Iya itu iya. dikatakan penyebabnya terutama dari lingkungan itu akibat polusi, makanan, terlalu banyak Hmm. mengkonsumsi makanan yang high fat, terlalu banyak sugar dan Oh. zat-zat kimia gitu ya. Terus polusi dari udara, kemudian juga faktor infeksi juga bisa menyebabkan itu. Nah, mengenai IBD ini atau inflammatory bowel disease pada anak, pada literatur disebutkan sekitar 16% dokter bisa diturunkan dari orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua yang berobat ke dokter kakak gitu ya, wah Ya IBD ya atau ada ya. polip atau apa, ini kapan ya anaknya harus diperiksa? Tentu saja bila ada keluhan dulu ya dok. Biasanya kalau IBD Oke. kan ada diare terus, ada diare berdarah, anaknya lemes, apa anemia, berat badannya susah naik. Nah itu kita udah mulai screening. Tapi screening tentu saja kan kita periksa darah dulu, tinja dan sebagainya gitu ya dokter ya. Ya.
Nah, untuk pemeriksaan ya, saya nyambung dikit sebelum lupa nih Dokter Frida. Tadi kan Iya dok. Dokter Frida menyebutkan pemeriksaan tinja. Iya. Kalau di dewasa tuh saya sering melakukan sebelum kita lakukan endoskopi dan kolonoskopi, kita cek fecal cal protectin terlebih dahulu, Dokter Frida. Iya dokter. Kalau kadarnya lebih dari 50, baru kita lanjutkan pemeriksaan endoskopi dan kolonoskopi. Kalau di anak gimana peranan dari fecal cal protectin ini, Dok? Sama dokter, kita juga menggunakan fecal calprotectin tinja ini untuk mendeteksi adanya inflamasi atau peradangan di usus. Tapi tentu saja kan kita kalau di anak lebih bervariasi juga, atau di dewasa juga lebih bervariasi lagi mungkin dokter ya. Tapi kita juga memikirkan kemungkinan apakah anak tersebut ada intoleransi makanan, alergi makanan, infeksi gitu ya. Jadi kita cek juga kultur tinja, cek alergi makanannya ada atau tidak, diobati dulu dengan antibiotik misalnya. Kemudian bila kultur tinja semua udah bersih, ternyata memang masih ada berdarah dalam 2-3 minggu gitu dokter, fecal calprotectin masih tinggi, kita indikasikan untuk tindakan kolonoskopi gitu ya dok. Kopi ya. Iya. Oke, baik. Terus mengenai obat-obatan nih Dokter Frida, ini kan kadang-kadang kalau kategori anak itu kan sampai 17 tahun masih kategori anak ya. Iya dok. 18 Sampai tahun 18. baru dewasa ke saya. Iya. Jadi kadang-kadang ada pasien umur 17 tahun, Iya. maksa mau berobat ke saya. Saya bilang, enggak, ke dokter Frida nggak mau, maunya ke dokter kakak aja. Gitu. Karena orang tuanya sekalian gitu kan, biasa gitu. Iya dok, udah percaya. Iya, tapi di samping itu kadang-kadang nih dok, nggak tahu deh apa salah hitung dosis ya. Kadang-kadang dosis anak itu kan per berat badan atau per apa gitu ya. Iya. Kelihatannya gede, Per berat tapi kok badan. dosis per berat badan. Tapi kadang-kadang misalnya dia perawakannya udah dewasa, bahkan agak berlebih berat badannya, tapi dosisnya kayaknya masih kecil-kecil gitu dapatnya dok. Pernah nggak Iya. dok? Iya dok, tapi biasanya kalau udah 16 tahun ke atas ya dokter ya, berat badan udah di atas 45 kg, kalau saya lihat sih dosisnya mirip dewasa ya dokter, misalnya Dewasa kayak ya? Oh, udah PPI ya? gitu ya. Ya. Oh, baik-baik. Dan kalau Ya. misalnya PPI kita 1 kali sehari 40 mg misalnya begitu dokter. Itu kalau di atas 45 kg, kalau dia juga dispepsianya berat atau GERD-nya berat, kita tetap boleh kasih 2 kali sehari seperti kayak dewasa ya dokter. Nanti setelah membaik 1-2 minggu diturunkan frekuensinya jadi 1 kali. Diturunkan ya. Iya dok. Oke. Terus kalau masalah psikis ini bagaimana sih psikosomatik nih? Kalau di dewasa kan peranan psikosomatik sama GERD itu kan sangat dominan ya sebagai pencetus penyakit GERD. Nah kalau pada anak ini bagaimana ya dok? Tidak. Kayak anak-anak balita atau anak-anak batita gitu udah bisa ngalamin GERD ya? Iya dokter. Jadi kalau pada anak di bawah 1 tahun deh dokter ya. Kalau bayi-bayi kan biasanya gastroesophageal reflux alias GER tanpa D ya dokter ya. Jadi ya gumoh-gumoh itu kan bisa sampai umur 12-18 bulan. Tapi ayah bunda kan tentunya nggak perlu khawatir kalau kenaikan berat badannya bagus terus. Anaknya happy, terus sesuai kurva pertumbuhan. Nah, kapan ya kita bilang GERD gitu dokter? GERD itu bisa loh di bawah usia 1 tahun, asal dia tuh ada tanda-tanda sering muntah, kadang muntah proyektil, anaknya cranky, rewel, susah makan, terus berat badannya nggak naik, ada Sandifer position gitu dokter ya, yang melengkung banget gitu, kepalanya juga lengkung dari back arching ya dokter ya, dari tulang belakangnya itu. Nah kita bisa menganggap ini suatu GERD, tapi tentu saja kan nggak semua orang tua langsung serta-merta mau di gastroskopi ya dokter, endoskopi untuk membuktikan GERD ini. Nah, kayak itu kita lakukan barium meal gitu awalnya, pemeriksaan penunjang dulu ya, endoskopi, USG dulu seperti itu, dan kita terapi dulu. Kalau misalnya ada perbaikan ya kita bisa lanjutkan dulu ya dokter. PPI test, betul dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari Nung Tanjung nih buat dokter Frida. Dok, anak saya usia 12 tahun dan sering bilang sakit perut. Terus setiap hari sendawa. Susah. Pas ke dokter dikasih antasida sama armitidin. Tapi kalau obat habis, kambuh lagi keluhannya. Nah, itu gimana tuh dok? Apa dia harus ketergantungan terus sama antasida dan armitidin? Iya, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya ya Mam. Jadi anak 12 tahun sering banget ya datang dengan keluhan sakit perut. Nah kita harus lihat dulu gitu. Pertama,
kita kan sama-sama mengetahui bahwa gut brain axis tuh sangat kuat kaitannya gitu ya. Dari kecil tuh kesehatan usus mempengaruhi mood, kesehatan otak juga kalau kita sakit kepala atau apa juga bisa mempengaruhi kalau kita stres gitu ya dokter ya, mau ujian langsung mules gitu kan dokter. Jadi menunjukkan kalau usus dan otak itu punya komunikasi dua arah yang sangat kuat. Jadi yang pertama lihat dulu, jadi pertama lihat dulu anaknya tuh stres atau enggak, ada faktor psikologis atau enggak di sekolah. Umur 12 tahun juga mungkin udah mulai ada periodik siklus haid gitu ya, yang teratur itu juga bisa menyebabkan sakit perut. Terus yang kedua, lihat pola makannya bagaimana, pola makannya teratur atau enggak. Terus jenis makanannya banyak fatnya atau enggak. Kalau misalnya banyak fat kan pastinya usus gerakannya jadi lebih lambat ya dokter Kakak ya, dan pemecahan fat dan gula itu kan jadi asam gitu, asam laktat, asam lambung, itu juga bisa menyebabkan sakit perut. Nah, terus yang penting lagi sekarang karena kita semua lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan memesan makanan ya dokter, jadi makanan yang enak-enak itu biasanya banyak mengandung dairy products ya dokter, laktosa. Yang disukai ya, susu-susuan, roti, keju, coklat, yogurt, semua produk olahan. Ya, nggak usah disebutin deh dok, nanti kita lapar ya, pizza segala macam. Jadi iya, dan itu kan high fat, high sugar, jadi membuat gerakan usus jadi lebih lambat, asam lambung juga lebih banyak yang diproduksi, asam laktat juga, dan seringkali membuat sembelit. Jadi anak-anak yang banyak duduk ini sekarang dan banyak ngeliat screen suka sembelit juga. Mungkin itu salah satu penyebab dari sakit perutnya. Nah, yang paling penting kalau anak mom 12 tahun suka sakit perut, kita cari dulu penyebabnya apa. Jangan langsung dikasih obat antacid ranitidin dulu ya dokter ya. Siapa tahu ada penyebab yang lainnya. Iya. Nah, tapi ini dok, saya tuh kalau buat pasien sahabat Kakak, saya tuh nggak mau nakut-nakutin. Iya. Saya bilang semua boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, betul sekali, yang pada anak 12 tahun ini juga mungkin maksudnya sebenarnya dia boleh dairy product, tapi jangan berlebihan mungkin kali ya dok ya. Yang berlebihan itu kan yang nggak baik pasti ya. Iya. Karena kadang-kadang semua yang kita sampaikan ditangkap sama sahabat Kakak ini langsung ekstrim. Wah nggak boleh gitu. Iya. Jadi ini mereka ini udah siap dengan catatan nih. Jadi nggak boleh ini. Tapi sebenarnya yang dimaksud dokter Frida itu kalau berlebihan ya kan dok? Iya betul dok. Bukannya nggak boleh sama sekali, tapi dibatasi. Jadi kayak produk misalnya minum susu tuh 400 cc sehari gitu ya kalau udah anak 12 tahun. Tapi masih boleh. Atau dia mau makan keju. Pertumbuhan juga. Betul. Nanti kekurangan kalsium vitamin D3 ya dokter. Seringkali yang ditangkap sama pasien bahkan sama dokter seringkali nggak boleh makan ini. Pasien saya tuh banyak yang dipantang A sampai Z. Jadi depresi dok. Aduh. Jadi kurang nutrisi kalau anak-anaknya jadi depresi. Orang dewasa makan juga enak depresi. Ya dok. Kayaknya kurang mikronutrien kali ya dok. Benar. Ini ada pertanyaan dari Bu Olim Siparmata nih dok. Dokter Frida, anak saya sejak SD kadang suka mengalami nyeri perut. Dulu dibawa ke dokter, nggak ada yang bisa jelasin apa-apa sampai di USG juga padahal. Ini kenapa ya dok? Apa radang usus? Kok feeling saya ya, abdominal pain atau nyeri perut yang nggak bisa dijelaskan tuh ujung-ujungnya radang usus seringkali gitu loh dokter Frida. Iya, kenapa dokter? Radang usus atau? Kan kita harus buktikan dulu dengan kolonoskopi. Kalau kolonoskopinya normal mungkin IBS. Tapi seringkali IBD ringan kalau di Indonesia ini. Silakan dok. Iya. Betul dokter. Jadi anak 6 tahun udah kalau diperiksa semuanya USG bagus, tinja bersih, urin bersih. Misalnya kita mau cek dia intoleransi laktosa atau enggak, kita cek uji hidrogen napas bersih, semua deh ya, tes bersih gitu ya. Ini bisa kita anggap sebagai IBS dulu ya dok, sementara ya, Irritable Bowel Syndrome. Nah, IBS ini memang sifatnya berhubungan sama keluarga loh, bisa dokter Kakak. Jadi kayak genetik itu. Jadi kalau bapak ibunya suka sakit perut waktu kecilnya gitu, nah anaknya juga suka sakit perut. Kenapa? Karena di gennya itu memang ada mutasi yang menyebabkan hipersensitivitas dari visceral mukosa ususnya gitu, yang menurun ke anaknya. Jadi anaknya juga suka sakit perut. Nah, sakit perut pada anak ini kadang-kadang disebabkan oleh intoleransi makanan ya dokter. Kadang-kadang intoleransi terhadap fruktosa,
sorbitol gitu ya, produk olahan dari susu, misalnya laktosa, dan kemudian infeksi gitu. Dan selain itu IBS juga berhubungan dengan stres atau psychological disorder ya dokter. Jadi kalau anaknya itu perfeksionis banget apa segala macam itu juga suka menyebabkan Anak sakit perut perfeksionis itu hilang biasanya gitu. orang tuanya perfeksionis juga ya dok? Kebanyakan ya dokter. Ya Menurun ya, tapi kepribadian itu menurun menurun. ya dok ya? Iya. Jadi Lalu kan biasanya tadi orang tuanya perfeksionis kan kena GERD, jadi most likely anaknya perfeksionis kena GERD juga dok. iya dokter. Dan juga mungkin kita bisa ngomong sedikit mengenai H. pylori ya dokter ya. Kalau orang tuanya pada penelitian tuh kalau orang tuanya H. pylori kok secara genetik dalam keluarga yang sama tuh bisa ditemukan loh anaknya juga punya Oh, gen yang susceptible gitu ya dokter ya terhadap si H. pylori ini. Nah, tapi kan H. pylori penyebabnya 70 gen banyak sekali ya dokter ya. Jadi nggak bisa kita ya. tes satu persatu kan gennya. Cuman ada penelitian yang menyebutkan H. pylori juga bisa menurun, tapi nggak tinggi sih, sekitar 20%. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dok dari Dila Gatpe. Dok, ayah saya pernah kena kanker usus, sekarang saya kena GERD. Apa yang perlu saya lakukan ke anak-anak saya agar tidak merasakan gangguan lambung atau gangguan pada usus? Mungkin dia khawatir kanker Iya. usus pada ayahnya menurun pada dia ataupun pada anak-anaknya gitu ya, pada cucunya si kakeknya gitu. Jadi Iya gimana betul dok? sekali. Iya ini pertanyaan bagus sekali dan Ibu Dila tuh sangat ini ya udah hati-hati duluan. Ini saya senang nih orang tua yang seperti ini. Sebab colorectal cancer, cancer kolon kan memang sifatnya menurun ya dokter ya. Nah yang perlu diperhatikan anak-anak yang pertama itu harus mulai hidup sehat. Jadi asupan air itu yang penting. Asupan air itu meningkat sesuai dengan usia. Yang kedua mikrobiota usus atau bakteri baik di usus juga harus dijaga terus supaya seimbang, tidak kalah banyak terhadap bakteri jahat. Terus cara menjaganya ya kita bisa dengan asupan makanan yang mengandung probiotik gitu ya. Dan juga jika kita mengalami diare atau yang lain kita boleh mengkonsumsi suplemen probiotik, namun kan nggak terus-terusan juga ya dokter kakak ya, harus ada durasinya. Kemudian yang ketiga, menjaga makan sehat, mengurangi makanan yang mengandung lemak, sugar, zat-zat kimia, Note-nya buatan, mengurangi ya pengawet dok ya? gitu. Mengurangi. Mengurangi ya, bukan tidak boleh sama sekali ya. Iya, Karena kalau betul. bilang tidak boleh, sahabat kakak tuh stres langsung. Iya, nanti Kasihan sakit perut saya. malah. Iya, Bukan, sakit pikiran. iya betul. Jadi harus mengurangi ya minimal ya kalau mau makan yang diawetkan atau gitu sekali-sekali ya Ya, oke, tapi jangan nggak terus-terusan. apa-apa. Gitu. Kadang-kadang kita kan harus enjoying life lah ya. Tapi Iya, saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, semua boleh asal tidak berlebihan. Ya kan? benar. Iya, Semua makan itu pasti ada fungsinya, ada kegunaannya. Tapi kalau berlebih bisa menimbulkan sesuatu gitu. gangguan. Iya. Nah ini ada pertanyaan, ada ini dok, ada yang menarik nih. Mungkin dokter Frida lagi dengar ya, yang masalah dokter T bilang katanya, dokter T tahu kan? Tahu dok. Tahu ya. Dokter T bilang katanya GERD itu merupakan komorbid COVID. Nah, Oh, kalau dari saya belajar kedokteran sampai saya lulus jadi konsultan mau S3 sekarang pun saya nggak ada hubungannya gitu asam lambung dengan imunitas pada dewasa ya. Nggak tahu iya. nih kalau di sisi anak bagaimana. Iya, jadi saya juga belum pernah mendapat literaturnya ya dokter ya mengenai GERD menjadi Nah komorbid karena ya. pasien sahabat kakak yang serba anxiety dan panikan ini semuanya itu pada panik, GERD-nya Iya. kambuh, semuanya pada langsung berobat. Hanya untuk menanyakan apakah GERD itu merupakan komorbid buat COVID. Dan yang paling Enggak. kasihan jadi adalah mereka jadi menunda vaksin coba. Kan jadi kita Oh, sebagai dokter harusnya hati-hati ya mengeluarkan statement ya. Kalau saya iya. tuh karena itu merugikan buat pasien, kan jutaan pasien karena kan kalau kita punya followernya jutaan, nah yang Iya. kena cemas kan jadi jutaan, kasihan gitu loh. Iya Sedih makanya benar. saya. Padahal asam lambung itu Dokter. nggak ada hubungannya.
Enggak, iya, Iya. karena kan kita kan lagi berkoar-koar nih. Gimana caranya raihan vaksin kita bisa 100% supaya kita bisa buat si corona ini kayak flu biasa aja gitu loh dok, supaya kita bisa jalan-jalan Betul. lagi ke pantai, ke mall, kemana, ke luar negeri, naik Iya, pesawat. iya Udah bener. kangen banget. Biar kita kalahkan nih si corona dengan vaksin. Iya, Tapi gara-gara ada betul. pernyataan-pernyataan yang kayak gini, jadi agak terhambat vaksinasinya. Ya gimana dokter Iya. Frida bisa nanggapin ya? Kalau saya sih udah bombastis ya kalimatnya. Dokter Frida gimana? Iya sih dok, jadi kalau GERD memang bukan komorbid ya terhadap COVID ya. Bukan. Sekali lagi ya Iya, sahabat kakak, GERD bukan komorbid COVID ya Allah. Kalau ada murid saya yang bilang GERD itu komorbid COVID, nggak saya lulusin jadi dokter itu. Bos saya. Itu bukan lulusan UI. iya dok. Justru apa COVID kalau pada anak ya itu memang bisa menimbulkan gas kita perpanjang deh dok ya perluas ya Iya, iya, COVID nggak pada apa-apa anak dok. ini ya. Biar seru. Jadi kok iya jadi COVID pada anak ini kan awalnya memang demam, batuk, atau mungkin dia asimptomatik ya nggak ada gejala. Tapi awal-awalnya demam, terus habis itu demamnya hilang, terus pilek-pilek, terus 3-4 hari kemudian baru dia mulai diare. Diare itu yang paling banyak sering muncul dok pada COVID minggu pertama diikuti dengan muntah-muntah dan lalu sakit perut gitu. Dan tapi keluhan gastrointestinal ini tidak yang menyebabkan kematian pada kasus COVID berat gitu. Saya juga Tetap melihat respiratory distress. anak-anak, nggak tahu sih dok, mudah-mudahan saya benar ya. Anak-anak tuh kayaknya lebih kuat daripada dewasa ya terhadap COVID ya. Iya, iya, Ya kan? Seperti negatifnya juga iya, ya dok. Makanya harapannya nanti nih iya. kita generasi udah tua-tua nih, yang di bawah kita nanti menghadapi COVID udah lebih kuat kali ya. Mudah-mudahan ya Amin, dok. Kan amin. kayak Udah ada ibarat kata dulu antibodinya yang terus ya flu. dok dari sekarang. Bener, bener. Iya, Kayak flu Spanyol tahun 1920 dulu kan. iya. Sekarang kan udah biasa aja, flu Spanyolnya udah sama generasi yang di Udah, bawah-bawahnya udah kental semua. Flu Spanyolnya udah iya, nggak bermakna gitu. Jadi mungkin ya betul kita dok. dikasih cobaan sama yang di atas gitu ya. Mungkin kita banyak dosa supaya penggur dosa kita dok istilahnya. Dikasih Iya cobaan dok, iya. buat menggugurkan Berdoa, dosa-dosa aduh, kita. ini waktunya untuk banyak berdoa dan Iya. introspeksi ya dokter di rumah Tapi ini nih. harus tetap semangat ya dokter Frida supaya imunnya Benar naik ya. dong. Iya. Jadi sekali lagi sahabat kakak, COVID lagi GERD atau asam lambung bukanlah komorbid COVID. Ya, betul. Tuh, kita ada dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter yang lain-lain, dokter jantung, semua udah pada bilang kayak gitu, bukan komorbid COVID. Tapi Iya. masalahnya kan banyak juga yang kena sama hoax itu gitu loh dok. Jadi anxiety-nya panik, anxiety-nya kumat, jadi GERD-nya kambuh, kasihan gitu. Iya, betul dok. Ini banyak pertanyaan, tapi saya nyari yang buat dokter Frida nih. Oh, ini dari Egima Ibela. Dok, anak saya umur 4 tahun sudah sebulan ini kenaikan berat badannya hanya 0,8 kilo. Wah, detil ya dia. Pernah merasa sakit perut 3 kali dalam 10 bulan ini. Saya IBD, apa anak saya IBD juga dok? Iya, terima kasih. Jadi kalau memang kita mesti melihat selain tidak naik berat badannya, kalau anak IBD itu dia sakit perut, mual, muntah-muntah ya, nggak bisa makan. Terus BAB-nya juga sering diare, bahkan sampai diare berdarah gitu. Nah ini semua harus dilihat nih symptoms ini. Anaknya juga biasanya anemia dok, karena dia kurang asupan sama sering BAB darah gitu. Jadi kalau dicek anaknya mengalami anemia karena penyakit kronik gitu. Kalau kita udah cek profil besinya. Lalu jika ingin mengetahui IBD atau tidak, pertama ya memang kita harus cek juga fecal calprotectin-nya dan kemudian LED ya dokter ya dan CRP juga ya dari darah ya kita cek. Dan memang diagnosis pasti sih pemeriksaan histologi ya dokter dari kolonoskopi untuk melihat memang ada tanda-tanda colitis ulcerativa kah atau ada Crohn's disease gitu. Tapi kalau misalnya berat badan nggak naik, jangan buru-buru mikir ke IBD dulu, walaupun memang IBD tadi bisa diturunkan sekitar 16-20% ya dokter ya. Tapi kita cari dulu penyebab yang lain, apakah ada anemia, ISK, atau ada infeksi lainnya.
makanannya mungkin kurang berkalori kayak gitu. Itu semua kita kerjakan dulu sambil evaluasi ke arah IBD tentunya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Arifah Hisnaini. Kebetulan anak saya berumur 3 bulan, Dok. Dari lahir sudah sering gumoh. Alhamdulillah sekarang gumohnya nggak terlalu sering, kayak pas usia di bawah 2 bulan. Tapi lebih sering muntah, Dok. Asinya kayak disembur. Itu bahaya nggak, Dok? Ya, sekali lagi terima kasih Bu Arifais. Jadi anak yang 3 bulan gumoh tuh bisa sampai 4 kali sehari, jangan khawatir. Memang dia masih lemah katup lambungnya ya bagian atas sehingga apa yang Jadi masuk kalau dalam anak-anak jumlah itu banyak, katup lambungnya masih lemah ya, Dok ya? Yang esophageal iya, lower sphincternya masih lemah ya? betul dokter. LES-nya itu Umur masih berapa dia lemah. sempurna, Dok? Biasanya sih umur berapa? 18 bulan ke atas ya dokter ya. Nah, SIGER itu membaik di usia 6 sampai 9 bulan, masing-masing beda-beda dokter. Tapi biasanya 9 bulan tuh udah mulai jarang gumoh, terus 12 bulan ada yang udah hilang gumohnya gitu. Ya, tapi ada makanya juga dulu kan yang masih sampai anak 18 saya Keila bulan. yang kembar Iya. kan gumoh. Sekarang udah Iya. gondut. Ya alhamdulillah dokter. Iya. Ya papanya. Tapi dokter kurusan kayaknya sekarang. Sekarang udah naik lagi, tadinya lebih kurus lagi Dokter Frida. Oh, gitu ya dok. Iya. Ya dok. Kemarin karena terlalu obes, jadinya saya takut kan habis kena COVID. Karena kan obesitas itu kan itu komorbid. Nah kalau obesitas. Komorbid. Nah ini baru bener ya. Komorbid. Makanya saya niat nurunin berat badan waktu itu sahabat kakak. Bukan karena saya sakit, makanya niat nurunin berat badan karena obesitas itu komorbid COVID. Tapi kalau GERD bukan komorbid COVID. Betul sekali. Tapi kelihatan kok dok udah turun. Iya, kalau kemarin katanya kekurusan, kalau sekarang pas. Oh gitu. Baik. Kata-kata saya aja. Iya. Ada pertanyaan dari Atmulya. Anak saya waktu kecil usia 7 tahunan, kata dokter anak kena gastritis. Sekarang anak saya 14 tahun. Apakah diagnosis itu berlaku sampai usia berapa tahun, dokter? Terakhir kambuh saya beri vitamin C. Gimana, Dok? Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi gastritis itu diagnosis histologis. Ibu Atmulya. Gastritis itu diagnosis histologis ya dokter ya. Jadi harus periksa jaringan dulu sebenarnya baru bisa. Endoskopi. Kalau gastritis kronik nanti yang hematologi. Iya. Betul, jadi harus periksa jaringan dulu dari endoskopi Ibu Atmulya, baru kita bisa bilang ini gastritis atau enggak sesuai dari pemeriksaan jaringan yang kita ambil dari lambungnya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan pemeriksaan tersebut, kita bilang ini suatu dyspepsia sindrom ya. Dyspepsia, benar. Iya. Jadi kebanyakan, gastritis, belum tentu. Iya, betul. Jadi ini suatu gabungan gejala. Anak dan dewasa mungkin sama juga ya Dokter Frida. Iya. Dyspepsia itu adalah rasa ketidaknyamanan di perut bagian atas. Memang 80-90% itu penyebabnya radang lambung atau gastritis. Iya. Tapi yang sisanya bisa juga kan di rongga perut bagian atas itu ada organ empedu, ada hati, ada kalau dewasa yang kita takutkan itu serangan jantung inferior, pankreatitis. Nah itu bisa karena itu. Tapi memang kebanyakan karena radang lambung atau gastritis. Tapi sebelum melakukan endoskopi kita nggak boleh bilang ini gastritis gitu. Kalau suspek mungkin boleh-boleh aja. Nah ini kan katanya dikasih vitamin C. Vitamin C. Nah kalau saya selalu bilang nih pasien dewasa, kalau mau minum vitamin C harus yang dosisnya di bawah 500. Iya. Karena di atas 500 itu bikin asam lambungnya naik. Iya, kalau di anak-anak juga sama dokter. Jadi per tahun ya dosis vitamin C itu kalau misalnya 1-2 tahun sekitar 100-120 mg per hari itu cukup. Jadi nggak perlu ngasih vitamin C yang berlebihan juga ya dok ya. Nanti malah menimbulkan gejala. Iya. Dan gastritis ini sepertinya maksudnya dyspepsia ini memang kalau yang anak Ibu Atmulya dari umur 7 tahun sampai 14 tahun ini mengalami gastritis terus ya, memang sebaiknya dievaluasi lebih lanjut nih Bu. Kenapa selama 7 tahun ini kok dyspepsia terus gitu ya? Ada salah makankah atau faktor ketahanan ususnya kurang baik? Apa ada konstipasi atau dia kebanyakan makan laktosa? Ada dia alergi atau intoleransi terhadap ada radang makanan? usus jangan-jangan. Betul juga, radang usus juga bisa. Inflamatori bowel ya dokter ya. IBS juga bisa. Iya, kebanyakan minum cola. Iya, sangat sensitif ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu
Ibu Dewi Ratnasari 26983 untuk Dokter Frida. Dok, anak saya 13 tahun pernah sakit ulu hati. Tapi dia ke internis, Dok. Sembuh katanya ke internis. Mungkin badannya besar kali ya, 13 tahun. Tapi sekarang suka meludah. Oh ya. Bagaimana, Dok? Apa bisa kambuh karena asam lambungnya, Dok? Iya. Jadi Jadi kenapa ya, Dok? iya. Drooling ya dokter ya. Pertama kalau misalnya anaknya masih kecil biasanya memang tumbuh gigi, tapi kalau udah 13 tahun kadang-kadang infeksi di rongga mulut gitu juga membuat produksi air liur kita menjadi lebih banyak gitu dokter ya. Terus yang kedua kelihatannya kalau dia produksi asam lambungnya juga meningkat ya dokter ya. Kalau produksi asam lambung meningkat lebih banyak seperti mau nelen air liur ya dok, karena kalau nelen air liur kan rasanya lebih enak karena air liur itu sifatnya basah ya dok. Basah, gitu. Terus iya, kalau dia meludah mungkin dia regurgitasi loh dokter, umur 13 tahun. Ya, jadi regurgitasi itu, sindrom regurgitasi adalah kalau kita makan terlalu banyak ya, dalam jumlah banyak makan sekaligus, apalagi yang mengandung lemak tinggi, gorengan gitu ya, atau susu-susuan misalnya. Minum terus udah melampaui dari kapasitas lambung kita, itu bisa juga dia mengalir balik ke atas tanpa menimbulkan gejala GERD dokter. Jadi dia cuman aja gitu pengen ngeluarin isi yang berlebihan, terutama gitu ya. kalau mual, tapi sekalian keluar gitu dokter. Ininya, ya kadang makanan yang baru habis dimakan gitu ya. Pada anak-anak ini nih sindrom regurgitasi biasanya si muntahan yang keluar itu kadang ditelan lagi, kadang diludahin ya, dibuang sedikit kayak gitu. Nah, biasanya penyebab sindrom regurgitasi ini ya tadi makan makanan terlalu banyak yang berlemak sama dairy, terlalu banyak ya dairy, bukan nggak boleh dairy sekali lagi ya. Lalu dia kadang-kadang ada juga faktor psikologis dok, stres. Jadi kayaknya kalau habis makan itu pengen muntah aja gitu. Nah itu ada penelitiannya juga nih anak-anak yang seperti itu. Dan kalau misalnya atau dia jijian terhadap sesuatu itu juga bisa terus ininya dok. Ininya jadi kayak meludah terus gitu dokter ya. Psikis itu ya. Mesti diperiksa, iya mesti diperiksa ada infeksi atau enggak di rongga mulutnya. Terus itu ada anak yang jijian itu kenapa ya dok? Iya, tanda-tanda GERD atau enggak kita mesti nanya. Iya, kalau anak jijian itu biasanya dok waktu kecilnya tuh dirawat dan dibesarkan dengan sangat bersih, ya. Jadi hati-hati ini, hati-hati itu. Terus kalau mau masuk nih lagi zaman bersih itu malah bagus ya? Iya, hygiene hypothesis ya dokter ya. Ya biasa aja ya. Sekali-kali main hujan-hujanan nggak apa-apa gitu ya dokter Frida? Boleh lah dok, supaya terbentuk antibodi dong dok ya terhadap virus yang ada di hujan. Tapi lagi COVID gini serem juga main hujan-hujanan ya. Iya dok, nanti dipikirnya virus apa ya dok? Kalau sakit. Nah ini ada pertanyaan buat saya, ini saya jawab dulu ya dok, karena pasien saya nih, Bu Mona Litar WND. Saya ibu menyusui dan konsumsi obat dokter kakak 15 hari. Aman nggak ya untuk busui? Aman. Udah dipilihin yang aman-aman. Tenang saja Ibu Mona Litar WND. Padahal udah diomongin. Tapi pasien sahabat-sahabat kakak ini cemasan orangnya, dokter Frida. Nanyanya bisa 2 kali. Dan apa obat-obat GERD bakal berpengaruh ke ASI atau ke anak nantinya? Tidak berpengaruh ya Ibu Mona Litar WND. Bahkan obat saya itu nanti memperlancar ASI. Tahu kan ya dokter Frida? Iya dong dok, dipakai bersama ya dok. Iya, dipakai bersama. Mana lagi? Nih, dari Ibu Dinda Monika. Malam dokter, saya mau nanya tentang anak saya berumur 6 tahun. Sejak umur 3 tahun, dia kalau bobo malam selalu geretak gigi. Oh, ada sih anak yang kayak gitu. BAB nggak tiap hari dan ya, kayaknya pupnya seperti pup kambing, padahal makan buah dan sayur-sayur. Ini gimana dok? Iya, jadi geretak-geretak itu kenapa dokter? Dia kayaknya ada mau nulis lagi tapi keputus. Oh iya, satu geretak-geretak gigi itu brucism ya. Apakah anak saya ada gangguan pencernaan? Iya. Ya, yang pasti sih yang saya tangkap anaknya konstipasi ya dok. Jadi BAB-nya nggak tiap hari, terus keluarnya jadi kayak bulat-bulat kayak pup kambing kayak gitu. Nah, konstipasi itu memang harus segera diatasi. Kalau jadi konstipasi kronik itu repot banget dan lama banget.
Dan stressful buat satu keluarga gitu kalau ada anak konstipasi nih di rumah. Jadi segera kalau dia BAB-nya nggak tiap hari, segera kasih air minum yang sesuai nih. Anak 6 tahun nih butuh sekitar 1.500-1.600 mililiter air per hari, Bu. Kasih minum air putih yang banyak, aktivitas fisik, cukup serat, ya, buah-buahan juga. Nah, mengenai blue system, anak-anak tuh yang mengalami blue system kadang-kadang kalau masih kecil suka sementara sifatnya dokter. Tapi dari sisi psikologis itu menunjukkan kalau dia tuh stres, takut gitu. Jadi kayak kertek gitu ya. Nah, itu mungkin berhubungan juga dengan sakit perutnya karena kan memang sakit perut sama otak nih sama stres nih perut dan otak sangat related sekali gitu. Jadi Ya, betul, beresin dulu betul coba konstipasinya. Mungkin dia takut, dia cemas. Anak-anak tuh paling takut kalau pupnya sakit, dokter. Jadi kalau dia mau BAB, tapi dia udah ketakutan, udah nyeri di sekitar anusnya, udah luka-luka lecet merah gitu, bisa tuh yang udah mau pup dia tahan sekuat-kuatnya, dia nggak peduli deh mesti keluar apa enggak. Yang penting dia nggak sakit. Itu. Kasihan ya anak-anak ya. Iya, bedanya sama dewasa gitu ya dok. Kalau dewasa kan harus Iya, keluar gitu ya. Nah ini iya, enggak, iya. aku nggak mau sakit gitu. Jadi coba deh konstipasinya beresin dulu, anaknya ditenangkan. Biasanya kalau udah lebih safe and sound, anaknya ininya juga udah enak, bruxism atau kretek-kreteknya itu bisa hilang. Kita Oh, hilangkan gitu. kecemasannya juga. Dokter anak tuh kayaknya harus sabar banget ya dok. Dulu saya tuh kalau di bagian anak, waktu saya masih koas paling stres. Soalnya pasiennya selain anak kecil, orang tuanya, bapak ibunya, kakek neneknya yang nganterin, om tantenya suka Iya, pusing saya. bener dokter. Jadi edukasinya mesti berbagai arah gitu. Iya. Berbagai arah. Ini ada pertanyaan dari Ibu SC. Malam dok, izin bertanya. Anak saya 4 tahun beberapa kali nyeri ulu hati, mual dan muntah setelah sarapan yang ada stroberi. Saya dan neneknya ada GERD. Apakah perlu pemeriksaan atau terapi khusus? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi, kalau buah-buahan yang asam memang kan kita ketahui bisa mengiritasi mukosa selaput lendir lambung ya, dokter kakak ya. Jadi jangan diberikan dulu gitu, yang terlalu asam kita ganti aja dulu sama kayak pepaya, melon, pisang, seperti itu buah naga yang sifatnya basah dan tidak asam. Kalau misalnya masih muntah-muntah terus dan ingat ya, GERD itu disease, jadi dia harus ada gangguan pertumbuhan. Nah, kalau udah ada nggak naik berat badannya, kurus dan apa klinis gizi kurang dan sebagainya, nah itu kita bisa evaluasi ke arah GERD. Dan ada kuesioner khusus GERD juga dokter buat anak-anak. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik makanannya dilihat dulu. Seperti dokter kakak tadi juga bilang, produk-produk laktosa misalnya dia makan yogurt strawberry pagi gitu ya, itu dibatasi, dikurangin. Yogurtnya misalnya 30-45 cc, buahnya diganti dulu sementara, jangan kiwi, jeruk, kayak anggur itu kan yang asem-asem, strawberry, blueberry, jangan dulu, ganti dulu ya. Kalau misalnya masih muntah juga, baru kita evaluasi ke arah GERD. Dan seperti yang tadi kita udah sepakati ya dok, GERD, hiatal hernia misalnya penyebab GERD itu kan memang bisa diturunkan. Saya harus jawab dulu nih dok pertanyaannya. Dari KL aja deh. Dokter, saya mau tanya, saya sedang masa pengobatan selama bulan April sampai sekarang karena dispepsia yang belum kunjung sembuh. Apakah di masa pengobatan saya boleh ikut vaksin? Jawabannya boleh, yo. Karena nggak ada pengaruhnya itu asam lambung sama COVID ya. Jadi monggo vaksin 100%. Pokoknya kita harus edukasi semua rakyat kita Indonesia supaya vaksin ya, Dokter Frida. Kalau anak-anak tuh boleh divaksin baru 12 tahun ke atas ya dok ya. Kalau di bawah 12 tahun belum boleh ya. Belum ada penelitian ke situ ya dokter ya. Nah ini dari Ibu Nathanael tadi. Malam dok, saya tanggal 5 besok vaksin kedua, tapi kondisi saya sekarang sakit lambung sejak vaksin pertama. Nah pertanyaan saya, apa saya tetap vaksin kedua atau dipending dulu vaksin aja? Itu bukan karena vaksin, nanti dibenerin bisa kok gampang. Yang penting vaksin harus sempurna dulu. Gimana ya pertanyaan buat dokter Frida? Ini banyak yang ketakutan karena itu dok hoax. Kalau asam lambung adalah komorbid COVID itu banyak banget pertanyaan ke saya.
Iya, Sekalian aja nih saya jawab di sini nih, biar iya pada dok. dengar kalau GERD itu bukan merupakan komorbid COVID ya. Saya tuh udah gemes banget kalau itu murid saya udah saya nggak lulusin tuh jadi dokter. Gimana sih? Asam lambung Kepala dengan divisi loh. asam lambung dengan imunitas gak ada hubungannya kole. Belajar dulu Iya. anatomi fisiologi gitu ya. Nih, pertanyaan dari Hurin Hinata. Anak saya usia 9 tahun udah endoskopi ada gastritis. Apakah gastritis pada anak bisa disebabkan karena alergi makanan? Nah, ini menarik nih. Iya, jadi memang iritasi ya atau erosi dari selaput lendir bisa disebabkan oleh intoleransi dari makanan atau alergi. Contohnya pada bayi-bayi yang mengalami alergi susu sapi saja bisa BAB berdarah ya dokter ya, terkikis terus sampai berdarah. Bayi-bayi yang atau anak-anak yang mengalami intoleransi laktosa hebat juga bisa mengalami perdarahan dari BAB-nya. Jadi memang jawabannya bisa dari alergi makanan gitu dokter, gastritisnya juga atau intoleransi akibat produksi asam lambung yang berlebihan dari alergi makanan tersebut. Ini bisa karena alergi makanan ya dok. Cara mendiagnosis alergi makanan itu gimana dok? Susah banget ya. Iya dok, yang jadi gold standarnya sih ini dokter. Jadi kalau kita ngasih makanan double kayak challenge eliminasi sama provokasi gitu dok. Jadi kalau kita hilang 2 minggu dia hilang gejalanya, terus kita kasih lagi terus langsung muncul lagi. Seperti kita ketahui kan tes dari darah maupun yang skin prick test pun menunjukkan sensitisasi ya dokter ya. Bukan 100% menunjukkan kalau dia alergi sama bahan makanan tersebut. Dari mix 2020 dok, anak saya 13 tahun, makan sedikit sudah kenyang. Apakah asam lambung ya dok? Ya, jadi 13 tahun makan sedikit kenyang itu yang pertama bisa karena memang dia bloating ya dokter ya, kembung gitu ya perutnya ya, memang udah banyak gas di dalamnya, bisa asam lambung betul. Tapi perlu dilihat juga apakah sebelum makan dia udah minum yang manis-manis, sudah ngemil yang makan yang manis-manis dulu ya, jadi makan dikit udah kenyang. Jadi perlu diperhatikan juga itu selain kita suspek asam lambungnya. Dari Khairotun, anak saya pupnya hitam keras-keras terus dok. Kadang jarang pup, kesusahan pup dari bayi sampai sekarang. Umurnya udah 5 tahun. Gimana dok? Iya, jadi yang pertama, ya terima kasih Bu Airatun. Kelihatannya anaknya kalau dari definisinya sih konstipasi. Cuman kalau dari kecil sampai sekarang mungkin udah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang yang namanya colon in loop. Jadi kita masukkan jet kontras di foto untuk melihat memang ada kelainan bawaan dari lahir atau enggak, ada penyempitan atau memang panjang ususnya yang berlebihan dan berkelok-kelok sehingga transit dari tinjanya itu tempatnya banyak sehingga menyebabkan konstipasi kronik atau sembelit yang berkepanjangan. Oke, ini saya jawab pertanyaan pasien saya dulu ya dok. Silakan. Pak Daik Cahyadi. Pasien saya nih hasil lab fecal calprotectinnya 143 nih, tinggi banget nih. Nah, ini kan dia asam lambung kan. Jadi kalau saya kasih obat untuk asam lambungnya dia perbaikan. Nanti obatnya habis kambuh-kambuh lagi. Ternyata, makanya saya cekin fecal calprotectin. Jadi salah satu gejala daripada radang usus itu adalah asam lambung yang nggak sembuh-sembuh dok. Selain gejala full blown yang diare, berdarah, bla 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 itu, saya juga asam lambung yang nggak sembuh-sembuh. Apalagi kalau Crohn's kan, Crohn's itu kan bisa dari mulut sampai ke anus. Nah, 143 ini memang tinggi Pak Daek. Jadi kita sarankan sih kita obati radang ususnya. Berarti kita harus kemarin kalau misalnya dengan pengobatan misalnya mesalamin belum bagus, kita harus naik pangkat nih ke pengobatan biologic agent. Saya biasanya gitu, kita pakai step up treatment. Jadi dari yang rendah dulu, ternyata belum perbaikan, kita bisa obatin pakai yang lebih tinggi obatannya. Ini Sandy Fitri juga pasien saya, yang minum obat 15 hari, sekarang COVID, boleh bilang vitamin D 5000, boleh banget. Nah, saya selalu bilang Dr. Frida, kan kalau pasien pasien GERD itu kan nggak boleh minum vitamin C kan. Tapi saya selalu bilang, udah pokoknya kalau kena COVID-nya dulu yang disembuhin, hajar aja semuanya, nanti asam lambung belakangan gitu. Lambung pokoknya selalu ngalah deh, jadi karena tidak menyeramkan itu, jadi tenang aja, nanti lambung diobatin belakangan nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa, yang penting yang utamanya dulu paru-paru kan COVID. Itu harus diobatin dulu sampai sembuh tuh infeksinya.
jantung juga. Kita juga suka ngalah. Kalau misalnya pasien pasang ring, kan kita nggak mungkin nyetop obat pengencer darahnya, karena nanti kalau dia jantungnya tersumbat lagi, Iya, apa namanya, itu udah. Tapi kalau misalnya lebih cuma asam fatal. lambung, kalau asam lambung memang rasanya super duper nggak nyaman, bikin panik bla bla bla, tapi itu sebenarnya tidak berbahaya. Makanya saya jadi dokter gastro, kayaknya lebih senang gitu. Nggak yang dak dik der gitu. Iya. Ini ada lagi yang nanya nih, Angga Kena Shiro Official. Dok, saya lihat di YouTube ada yang bilang dokter GERD itu salah satu komorbid COVID. Telat nih baru ikut ya. Jawabannya hoax, karena Ya. GERD itu bukan komorbid COVID. Ini pertanyaan buat dokter Vida. Dari Nazifa Ramadhani 4388. Dok, anak saya umur 6 tahun memang makannya agak susah, sempat beberapa hari sakit perut muntah-muntah. Apakah ini keturunan, Dok? Soalnya saya punya GERD, orang tua juga ada GERD. Ya. Dok. Yang perlu diperbaiki tentunya sulit makannya dulu ya dokter kakak ya. Sebelum kita bilang ini keturunan GERD gitu. Sulit makan pada anak-anak tuh penyebabnya bermacam-macam. Pertama, dia nggak suka makanannya pasti misalnya. Yang kedua, dia telat naik tekstur. Terus yang ketiga, nggak biasa makan yang sehat. Sehingga, atau keempat, sering makan makanan manis di antara makan atau dapat susu gitu ya sebagai penggantinya. Jadi dia udah keburu kenyang duluan dan kembung duluan. Dan kita mengetahui kalau susu kebanyakan juga membuat pengosongan lambung juga jadi lebih lambat ya dok. Jadi jarang lapar gitu. Nah makanya dibatasi gitu. Nah kita perbaikin dulu nih kesulitan makannya kenapa? Apakah ada infeksi? Apakah memang ada hal-hal yang tadi kita sebutkan? Baru kita lihat GERD atau bukan. Soalnya kalau GERD kan mesti ditandai sakit perut, terus ada sakit nyeri di belakang dada, anaknya muntah-muntah, naik berat badannya juga susah. Nah seperti itu. Nah, ini ada pasien saya lagi ya, nggak apa-apa ya dok. Iya silakan dokter. Colongan nih. Ibu Selvi Nasir katanya udah 14 hari, udah mendingan tapi susah tidur. Apa harus visit? Kalau susah tidur mendingan ke psikiater. Jadi banyak banget nih pasien, kalau dewasa nggak tahu daripada anak gimana ya dok. Jadi underlying disease-nya itu cemas, tapi jadi ke GERD. Ya. Ada juga pasien GERD bikin cemas. Nah kalau di anak-anak gimana dok? Iya dokter, maaf nih kalau sulit tidur ya dokter ya, tadi kan kesulitan sulit tidur nih. Kalau di anak-anak tuh biasanya karena paparan terhadap blue light-nya tinggi Anak dok, enggak kali gadget. ya? Jadi tidur malam dok, jam 11. Gadget. Gadget, jadi paparan dari blue light yang ada dari screen monitor gadget itu bisa mempengaruhi hormon melatoninnya, jadi anaknya jadi susah tidur gitu. Tapi terus kita ngomong yang kedua tadi ya dok, anxiety sama GERD itu bisa berjalan bersama-sama ya dok. Jadi dia tuh khawatir terhadap GERD-nya, dia jadi cemasnya juga bisa membuat refluksnya gitu. Tapi kalau di anak-anak gangguan cemas kayaknya agak jarang, kecuali kalau yang udah mulai dewasa ABG nih, pada mulai cemas ya dengan penampilan dan segala macam gitu. Nah, hanya saya tuh kalau lihat sosial media ya, banyak orang tuh upload story-nya, andaikan bisa kembali ke masa kecil, rasanya tidak seberat saat ini gitu. Jadi kayak anak kecil pikirannya kan masih polos-polos aja ya, kalau udah gede kan tanggung jawabnya besar, bla 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 bla. Jadi harusnya anak itu nggak harus banyak pikiran seperti kita ya, kecuali memang dia dijejelin pikirannya sama orang tua. Target gitu ya, baru stres. Gitu ya Dokter Frida ya. Iya. Jangan terlalu ditargetin atau dibanding-bandingkan macam-macam ya dokter, kasihan ya, biar dia tumbuh semau dia deh. Kalau orang tua Asia kan kayak gitu dok, anaknya tuh harus yang the best, dikasih beban, harus ranking, harus ini. Pelajaran sekolah harus top gitu. Orang tua di Asia rata-rata bukannya begitu ya dok? Nanti nilai matematikanya ditanya berapa ini, kok temennya segini, kamu cuma segini. Iya, anaknya langsung bilang jangan dibanding-bandingin. Iya. Sebenarnya nggak boleh padahal gitu ya dok ya. Iya dong, kita sendiri juga nggak mau ya dok, jadi jangan. Dan setiap anak kan unik dok, jadi kalau dia nggak misalnya kecuali kalau anaknya memang kompetitif dan suka ya. Iya, jadi memang dia talentnya dan memang ambisi ya dokter ya. Ini dari Ibu Gemi Hafitiani. Dok, anak saya semuanya tiap makan BAB. Terus 3 anak saya kurus semua.
Tapi sehat dan jarang sakit. Pernah saya bawa ke ahli gizi anak dan tidak ada masalah. Cuma nggak bisa gemuk. Gimana ya, Dok? Ya, baik. Terima kasih Bu Gemi, pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau setiap habis pup keluar itu yang kita normal ya, yang kita katakan gastrocolic reflex. Jadi makanan yang sudah diolah di lambung sekitar 2-3 jam, kemudian turun dan kemudian besoknya gitu menjadi tinja, besok paginya menjadi tinja itu biasanya kalau kita makan otak tuh ngasih tahu, ini udah dalam makanan baru nih masuk ke lambung gitu, kita udah makan lagi, keluarin dong yang lama, yang itu dibilang gastrokolika reflex, ya itu normal, bisa bertahan sampai dewasa ya, asal anaknya ya tadi udah alhamdulillah sehat ya anaknya semua ini. Tapi kalau misalnya kurus segala macam kita harus lihat lagi kurva pertumbuhannya Bu. Mungkin anak ibu tinggi ya, berat badannya nggak terlalu berlebihan, nah bisa juga sih jadi langsing gitu. Nah kita harus plot langsing ya. Plot di kurva pertumbuhan langsing. Terus kemudian bagaimana cara meningkatkannya? Tentu saja kita kasih makanan yang berkalori tinggi tapi tetap sehat ya. Misalnya kalau udah mulai besar, anaknya udah di atas 15 tahun kan kita kasih lemaknya juga lemak sehat ya dokter kakak ya. Lemak sehat misalnya dari minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan gitu ya. Daging merah masih boleh diberikan karena protein itu kan memang masih terus sampai dewasa dibutuhkan. Tapi kalau udah dewasa mungkin red meat boleh dikurangi karena high fat contentnya juga tinggi. Tapi kalau anaknya masih mau ini, kita masih bisa suggest kalau boleh makan daging sapi 3 kali seminggu, ayam 2 kali seminggu gitu ya, 2 hari seminggu, ikan 2-2 hari seminggu kayak gitu, dengan proporsi red meat dibanyakin, dengan konsekuensi fat content di dalam daging protein hewaninya juga lebih tinggi, nggak apa-apa gitu, karena memang masih masa pertumbuhan dan anak masih membutuhkan lemak juga. Tapi jangan lupa masukin lemak sehat yang kayak dari alpukat, kacang, zaitun seperti itu supaya dia terbiasa nanti makan sehat pas dewasa. Jadi it's all about habit ya Dokter Frida ya. Tugas orang tua. Dan kita orang tua ya dok, betul. Kita orang tua yang saya suka makan gak sehat. Saya juga lagi mikir sih. Ini ada pertanyaan dari Pak Thomas Hasan. Dok, saya mau tanya, anak saya umur 5 tahun dan sering ngeluh sakit perut, dan kalau menangis atau ngambek itu selalu muntah. Nah, ini muntahnya karena sakit perut atau karena psikologis? Iya, ini kadang-kadang dibilang cyclic vomiting syndrome ya dokter ya. Jadi kalau dia cyclic vomiting syndrome ya? Iya, kalau cyclic vomiting syndrome. Iya, jadi cyclic vomiting syndrome itu kadang-kadang ada trauma ya, kalau dalam hal ini kelihatannya anaknya nangis-nangis ya dok. Jadi dia tekanan intraabdomennya juga meningkat, terus terstimulasi juga. Intinya yang mau didengar segala macam. Yang mau didengar Pak Thomas Hasan itu, is it dangerous? Belum tentu. Berbahaya belum ya. Tentu. Jadi belum tentu ya. Ada yang kemungkinan berbahayanya di mana dok? Iya dok, kalau misalnya ada obstruksi atau yang lain ya, ada penyempitan, stenosis ya, itu kita harus cek. Tapi kebanyakan nggak berbahaya ya. Iya, dan cyclic vomiting syndrome itu kadang-kadang dia ada siklusnya, dia muntah-muntah pada saat stresnya muncul, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, muntah gitu, out of nowhere ya dok. Biasanya kalau anak ada pasca trauma. Iya. Trauma misalnya kenapa dok? Kalau dulu sih misalnya perpisahan orang tua atau ibunya, seperti itu ya, itu juga sering menyebabkan anak-anak tuh muntah-muntah gitu dokter. Jadi kadang dari segi psikologik itu yang room kriterianya dibilang cyclic vomiting syndrome dok. Beberapa waktu tertentu muntah-muntah, nggak ada penyebab apa-apa, anaknya sehat gitu dok. Oh iya. Ini Ibu Hapsari. Malam dok, anak saya 3 tahun punya ambeien. Bisa sembuh nggak sih dok? Dari bayi dia memang suka ngeden, misalnya saja saat dia kesel, mungkin itu penyebab dia ambeien kah dok? Ya, memang iya bisa sih dok. Mungkin maksudnya bukan ambeien ya dok, anal tag gitu ya. Ada tag kecil kulit gitu di sekitar anusnya. Anak-anak yang suka konstipasi kronik emang suka begitu tuh dok. Tapi kan kalau kita lihat ilmunya IBD ya dok, kan kita juga harus curiga nih kalau ada anak fisur, anal tag, hemoroid, anak kecil apalagi ya,
kita harus curiga ke arah IBD, kita harus explore ke sana. Tapi kalau misalnya konstipasi kronik, biasanya memang ada benjolan kecil kulit gitu, yang tadinya membengkak, terus dengan perbaikan dia jadi kayak lidah. Kalau pasien saya bilangnya lidah-lidah dok, ada lidah-lidah di pantat gitu. Jadi keluar kecil-kecil gitu, analtek kalau bahasa medisnya. Bisa sembuh ibu, bisa mengecil, ada salepnya juga, sama perbaikan. Ya, jadi nggak usah khawatir ya dokter Frida ya. Iya. Obatnya nggak usah khawatir ya dok. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk dokter Frida sebelum dokter Frida memberikan closing statement ya. Dari tadi nggak berhenti dokter Frida. Saya udah minum berkali-kali, dokter Frida belum minum. Saya nggak bisa ngasih minum. Nggak siapin minum soalnya dok. Dari ibu Erina minum banyak dulu. Minum banyak dulu ya. Anak saya susah BAB sampai sekarang. Kalau BAB kakinya tegang nekan ke dinding. Bagaimana cara biar kebiasaan itu hilang ya dok? Untuk konsumsi serat juga sudah saya maksimalkan. Iya. Jadi yang pertama yang dimaksimal, sayangnya nggak dikasih tahu umurnya berapa ya. Yang dimaksimalkan yang pertama tuh harusnya air dulu bu. Air sesuai usia. Iya. Terus yang kedua mungkin seratnya dipilih yang serat yang bisa mengabsorb air ya dok ya, yang soluble. Fiber yang soluble gitu. Ya? Terus jangan yang terus kalau konstipasinya kronik berat banget, bahkan kita menyarankan untuk rendah serat dulu sementara, tetap kasih tapi agak dikurangin yang dari sayur-sayuran, tapi banyak minum untuk nge-flush intinya. Yang ketiga, ngurangin dairy products. Nah, iya. Saya juga bilang ke pasien-pasien dewasa, kalau dewasa itu justru sekarang serat itu secukupnya, tapi yang utama air. Kalau bisa 3 liter ke atas, karena kalau terlalu banyak serat pun jadi sikibalan. Ini dok, pertanyaan terakhir karena penting. Anak saya dari Ibu Retno Wulan 18-12, dok anak saya 7 tahun didiagnosis IBD colitis ulceratif. Resiko nggak sih dok kalau di kolonoskopi ketiga kali? Jawaban saya enggak. Kalau dokter Frida gimana? Nggak masalah ya mau di kolonoskopi berapa kali? Iya, biasanya kolonoskopi kan dilakukan pertama kali untuk diagnostik ya dok, IBD ya. Kalau memang sudah tegak ulcerative colitis, terus kita kan pakai obat-obatan dulu yang first line yang mungkin dokter tadi udah bilang. Kemudian kita lihat dalam 3-6 bulan, ini perbaikan apa enggak nih, lihat parameternya, kenaikan berat badan, anemia, terus ada BAB berdarah atau enggak, fecal calprotectinnya perbaikan atau enggak, CRP, LED, seperti itu ya dok ya. Kalau misalnya membaik ya kita nggak perlu kolonoskopik ulang, kecuali kalau memang sakit perutnya masih parah banget dan ada BAB darah lagi. Nah itu kita baru harus evaluasi ulang. Soalnya kalau di dewasa kan kita target pengobatannya simptom healing sama mukosa healing dok. Jadi kalau mukosanya belum sempurna nanti mungkin kita jadwalkan lagi kapan gitu. Iya dan naik upgrade obat ya dokter ya. Iya betul. Kalau misalnya mukosanya belum healing tentunya nanti kan ada perencanaan ulang untuk kolonoskopi, jadi semuanya sesuai indikasi lah ya dok ya. Betul. Nah dok ini udah lebih 1 menit, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari dokter Frida untuk sahabat kakak. Silakan dok. Oh iya, pertama-tama terima kasih banyak sahabat kakak dan juga kepada dokter kakak atas kesempatannya saya boleh diajak live bareng. Sama-sama dok. Hati ini yang enak banget ya anak saya dipegang dokter Frida. Sama-sama dokter-dokter juga baik hati, dokter Anggi juga baik. Jadi yang pertama karena kita kan lagi ngomongin soal ini ya dokter ya, apakah ini keturunan gitu ya, penyakit lambung ini, gangguan pencernaan, apakah sesuatu yang diturunkan? Yang pertama kita harus membuat anak-anak kita itu nyaman dulu dan perasaannya juga tenang. Jadi jangan seperti yang diburu-buru segala macam ya. Terus yang kedua, berikan makanan yang bernutrisi, yang sehat, yang enak boleh, tapi harus seimbang, nutrisi sehatnya harus seimbang dibanding yang enak-enak tersebut. Lalu yang ketiga, saluran cerna itu memang kita setuju paling penting penting ya dok pada anak-anak karena semua masuk dari situ dan sebagian besar sistem imun juga ada di saluran cerna kita. Jadi kalau saluran cerna anak sehat, imunitasnya juga kuat, ya otomatis dia jadi pinter, moodnya bagus, dan sehat terus insya Allah sampai dewasa. Itu sih dok statementnya. Aduh, ciamik deh closing statement. Terima kasih banyak Dokter Frida.
Sama-sama Terima kasih ya, dokter, Dok. terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya Dokter Frida ini menjadi ladang pahala buat Dokter Frida dan buat saya juga. Amin, ya dok, sama-sama ya dok. Berikan kebaikan buat banyak orang kan berpahala ya dok. Iya dok, sama-sama dokter Mudah-mudahan kakak kita juga semua ya. selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Kuasa dan memberikan kesehatan, dan harapannya segera vaksin ya, supaya vaksin di Indonesia 100% ya dok, biar kita bisa jalan-jalan keluar tanpa masker lagi nanti ke depan. Amin, amin, amin. Amin. Oke, sahabat ya, kakak, saya Gara dan Dokter Frida mohon pamit. Terima kasih. Dadah. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam.